Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kita pernah mendengar ucapan misalnya gini, itu karena saya yang mengerjakan, siapa lagi, gue nih, gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, anak siapa ganteng, anak gue dong, lihat dulu siapa bapaknya, gitu ya. Terus ada satu lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, begitu. Jadi ungkapan-ungkapan tersebut teman-teman itu sebenarnya kita tidak layak ucapkan, karena ucapan-ucapan tersebut seolah-olah itu menunjukkan keucupan, menunjukkan kebanggaan terhadap diri sendiri, bahwasanya semua itu terjadi karena izin Allah. Usaha milik manusia tapi hasilnya adalah milik Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah milik Allah. Kepintaran yang ada di otak kita semua itu, kecerdasan itu adalah anugerah dari Allah. Coba bayangkan seandainya saraf kita, peredaran darah yang ada di otak itu terjadi pembekuan atau pembekuan darah 3 cm saja, apa yang akan terjadi? Bisakah teman-teman semua berpikir? Enggak. Misalnya teman-teman semua jantungnya bocor 1 cm saja, apa yang terjadi? Kinerja teman-teman semua untuk melakukan semua akan terhambat. Bahkan semua peredaran darah yang kita berjalan lancar, semua proses metabolisme, semua proses pernafasan, pencernaan itu sudah Allah atur sedemikian rupa. Peredaran malam dan siang sudah ada dalam Al-Quran. Semua tata surya yang ada di alam semesta, yang ada di galaksi ini, Allah yang mengaturnya. Semua terjadi atas kehendak Allah. Oleh karenanya ketika engkau menemukan kesuksesan, ketika engkau mendapat pujian, ketika engkau mendapat keberhasilan, maka yang harus kita ucapkan adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Allah yang memberikan pujian itu. Masya Allah. Nah, yang kedua, Masya Allah, semua itu terjadi karena Allah, seperti itu. Nah, teman-teman semua, apa sih di dunia ini yang sebenarnya milik kita? Tidak ada. Harta kita, anak kita, suami kita, rumah kita, ladang kita, peternakan kita, usaha-usaha kita, itu semua cuma titipan. Jangankan itu, nyawa yang ada dalam diri teman-teman semua itu juga titipan dari Allah. Suatu saat akan diambilnya. Jadi teman-teman, apa sebenarnya yang milik kita? Yang milik kita itu adalah yang kita berikan kepada orang lain. Jadi teman-teman semua, ada beberapa amalan, ada 3 amalan yang akan kita bawa sampai mati. Yang pertama, sedekah jariah. Nah, contohnya nih teman-teman, kalau mau sedekah jariah, teman-teman semua nih nyumbang semen di masjid atau nyumbang uang lah ibaratnya untuk pembangunan masjid. Nah, teman-teman semua, selagi masjid ini digunakan untuk sholat, digunakan untuk aktivitas yang baik, maka setelah kita meninggal pun pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Nah, terus yang kedua, doa anak yang soleh. Ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita berdoa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka doa-doa itu akan nyampe kepada kita, pahalanya akan dapat di kita. Nah, itu oleh karenanya anak yang soleh adalah aset terbaik dan terbesar yang kita miliki. Tugas kita sebagai orang tua bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, ketika soleh, maka kesuksesan setelah di dunia ataupun semasih di dunia akan kita dapatkan. Terus yang ketiga itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Ini teman-teman semua, misalnya nih, teman-teman semua mengajarkan kepada teman kita tentang suatu hal yang dia tidak ketahui, pada si fulan lah ibaratnya. Bagaimana cara memasak, misalnya, bagaimana cara memasak atau mengolah bakso misalnya, ini temannya semua. Nah, ketika si A ini, si fulan ini melaksanakannya, mengamalkannya, itu kalau bikin bakso ya, kalau misalnya tata cara sholat saja ibaratnya, membaca Al-Fatihah yang baik dan benar begitu ya. Selama si fulan ini melaksanakan baca Al-Fatihahnya benar, terus kemudian amalannya benar, terus dia memasak bakso untuk orang banyak, nah
teman-teman semua itu akan mendapatkan pahalanya gitu, mendapatkan pahalanya. Itu dari satu orang ya. Nanti ketika si fulan mengajar kepada si Haman misalnya ya, untuk baca Al-Fatihah yang benar, terus kemudian amalan yang benar seperti ini, maka teman-teman semua yang si pembagi ilmu pertama tadi masih mendapatkan ilmunya begitu, masih mendapatkan pahalanya, masih mendapatkan pahalanya. Itu hebatnya ilmu yang bermanfaat. Jadi teman-teman jangan terpikir bahwa misalnya nih, kalau saya bagi ilmu nih ke orang lain nih, ya nanti dia jadi bisa kayak saya, terus saya nggak akan dipakai lagi. No, kehebatan ilmu yang bermanfaat itulah pahalanya akan mengalir kepada kita, meskipun mungkin keuntungannya tidak mengalir kepada kita. Karena ketika Allah menghendaki seseorang, mencintai seseorang, bukan pahala dunia yang dia utamakan, tapi pahala akhiratnya. Nah teman-teman semua yang kita miliki ini adalah titipan. Siapa yang memiliki? Allah. Suatu saat akan diambil. Oleh karenanya ketika semua diambil, misalnya nih kita kehilangan benda nih ya, kehilangan uang ternyata, maka yang kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua adalah kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita nggak kecewa teman-teman, karena semua itu titipan, begitu ya. Begitu dengan misalnya ada yang sakit, ada yang misalnya kecelakaan, misalnya ada yang meninggal dunia, muslim non muslim tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu teman-teman semua. Jadi apapun yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah, sehingga kita harus gunakan sebagaimana mestinya. Apa sebenarnya yang benar-benar milik kita adalah yang kita berikan kepada orang lain. Nah, mumpung ini momennya Ramadan teman-teman, bahwasana amalan di bulan Ramadan itu berlipat ganda. Jadi teman-teman semua jangan lupa untuk banyak-banyak berbagi, banyak-banyak memberi di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu kelemahan dari salah, kalau ada kebenaran Allah yang memiliki, Allah musta'an. Semoga bermanfaat teman-teman semua.